Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Prodi Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul perekonomian internasional. Nah, di mana dalam perekonomian internasional ini kita akan membahas 7 poin. Yang pertama yaitu hubungan bilateral, ekspor impor, perdagangan internasional, IMF, World Bank, APEC, ASEAN, dan Uni Eropa. Kemudian ada kurs, saham internasional, dan strategi obor. Nah, kita masuk saja kepada poin pertama, yaitu hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan jenis kerjasama yang terdiri dari dua negara. Pada umumnya, hubungan bilateral yang terjalin antar kedua negara yang berbeda adalah di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Di antara dua negara yang menjalin hubungan bilateral, umumnya hubungan tumpang dan tunjangan antar negara. Kemudian adapun contoh hubungan bilateral Indonesia, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Inggris, di mana hubungan kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Inggris berkenan dengan bidang pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan yaitu dengan banyaknya pertukaran pelajar di antara kedua negara tersebut. Pada bidang ekonomi Inggris dan Indonesia banyak memiliki kegiatan ekspor dan impor. Selain itu juga terjadi pula investasi dari negara Inggris untuk Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor harusnya dilakukan suatu negara apabila menghasilkan produksi dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya. Adapun tujuan atau sekaligus manfaat dari ekspor yaitu menumbuhkan industri di dalam negeri, mengendalikan harga pokok, dan menambah devisa negara. Sedangkan tujuan dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Sedangkan manfaat impor adalah memungkinkan suatu negara memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Oke. Untuk poin ketiga yaitu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain di atas kesepakatan bersama. Adapun bentuk-bentuk perdagangan internasional, yang pertama itu adalah perdagangan bilateral. Adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Kemudian yang kedua itu ada perdagangan regional. Adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda pada lingkungan kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu ketersediaan sumber daya alam, dan yang kedua perbedaan faktor produksi. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi sebagai sumber devisa negara dan mendorong alih teknologi. Selanjutnya itu ada perkembangan Indonesia dalam perdagangan internasional, di mana pada masa sekarang ini perdagangan internasional yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Peningkatan perkembangan ini berada pada era yang mana mengalami peningkatan pada dunia usaha pada kegiatan bisnis. Perdagangan dalam negeri dikuasai oleh perdagangan internasional, yang mana dalam masa tersebut menjadi perdagangan dalam negeri berubah menjadi perdagangan global atau pasar global.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan arus modal yang mana barang dalam jasa atau teknologi yang ada menyebar luas di seluruh dunia. Kita masuk kepada pembahasan keempat, yaitu IMF, World Bank, APEC, ASEAN, dan Uni Eropa. Nah, kita masuk kepada IMF terlebih dahulu. IMF atau kepanjangan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia yaitu Dana Moneter Internasional adalah sebuah lembaga donor internasional yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat. IMF memiliki tujuan mempererat kerjasama antara moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentas kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bertugas memberikan bantuan keuangan sementara kepada negara-negara untuk membantu mereka mempermudah penyesuaian pembayaran dan bantuan teknis. IMF merupakan salah satu organisasi otonom yang bekerja dengan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat dan diresmikan pada tahun 1945. Selanjutnya itu kita masuk kepada World Bank atau Bank Dunia, merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan di hampir setiap negara. Secara definisi, pengertian dari Bank Dunia adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan dan nasihat keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Sedangkan tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu negara berkembang menyusun rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi sebagai cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga ini juga membantu pendidikan dan pengembangan kesehatan. Selanjutnya itu ada APEC. APEC merupakan kepanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation, di mana merupakan sebuah organisasi bekerja sama ekonomi regional yang pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kali pada tahun 1989 dan pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara di Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. APEC merupakan sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan di mana meliputi keseluruhan ekonomi besar yang ada pada wilayah Asia Pasifik. Tujuan dibentuknya APEC supaya dapat meningkatkan kesejahteraan juga pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang ada di Asia Pasifik dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Selain hal tersebut, APEC mempunyai tujuan agar memperjuangkan kepentingan ekonomi yang ada pada kawasan tersebut serta di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Selanjutnya kita masuk kepada ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Semua kata atau frasa ASEAN dalam bahasa Inggris memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan, yaitu ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Kemudian ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. ASEAN juga dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Selanjutnya itu ada Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi kesatuan politik dan ekonomi dari 28 negara-negara anggota. Uni Eropa adalah blok regional yang paling terintegrasi, beroperasi sebagai pasar tunggal dengan mata uang bersama atau euro. Kesatuan ini juga mengelola berbagai kebijakan umum, termasuk perdagangan dan pertanian. Bahkan saat ini merambah hingga ke kebijakan pertahanan bersama. Selain itu, warga Uni Eropa menikmati kebebasan perjalanan dan pertukaran antar negara anggota. Selanjutnya kita masuk kepada poin 5, yaitu ada kurs. Kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar uang terhadap pembayaran masa kini atau kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Kemudian ada macam-macam kurs. Yang pertama itu ada kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Kemudian ada kurs jual. Kurs jual adalah harga jual uang yang oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Kemudian ada kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor pembayaran impor dan yang kedua itu faktor aliran modal keluar kegiatan spekulasi. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke-6, di mana poin ke-6 ini membahas tentang saham internasional. Nah, saham internasional ini adalah bukti kepemilikan seseorang atau instansi terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar surat berharga yang menerangkan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian saham internasional mengalami perkembangan yang pesat dalam tahun terakhir ini. Deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara mendorong pertumbuhan pasar keuangan pada umumnya dan pasar saham khususnya. Manajer perusahaan internasional bisa memperoleh dana dengan menjual saham perusahaan di bursa luar negeri di samping alternatif lainnya, yaitu mengeluarkan obligasi internasional atau memperoleh pinjaman dari luar negeri. Kemudian ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih dan klaim, jenis saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Jika dilakukan likuidasi, maka pemegang saham bisa akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada saham preferred. Saham preferred adalah saham di mana pembagian labanya tetap, dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferred akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Saham preferred memiliki kesamaan dengan obligasi, yaitu adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya.
dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus serta dapat ditukar dengan saham biasa. Salah satu manfaat utama dari saham ialah bisa dipakai sebagai instrumen investasi baik jangka pendek atau jangka panjang. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya mau mendapatkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Beda dengan mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka sering membeli saham atau menabung saham. Selanjutnya materi terakhir, yaitu materi ketujuh, yaitu adalah strategi obor. Obor merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintah Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia Tenggara Eropa. Obor adalah salah satu inisiatif terkait pembangunan infrastruktur berkontribusi sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Cina. Obor memiliki potensi dalam mempromosikan aliran dan bebas dari faktor ekonomi. Alokasi yang sangat efisien, sumber daya dan integrasi dalam pasar-pasar, mendorong negara-negara di sepanjang jalur yang dilalui untuk mencapai kebijakan ekonomi dan melaksanakan lebih luas dan lebih mendalam terkait standar kerja regional yang lebih tinggi. Lebih lanjut, obor dapat memberikan kesempatan kerja kepada massa, namun risiko ini menarik risiko dan tantangan seperti yang dihadapi oposisi dari Barat, di mana tata kelola dalam strategi obor diperkuat untuk memulihkan bahwa hal itu menjadi inklusif, mungkin melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Sekian materi yang dapat saya paparkan terkait perekonomian internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.